Nikah itu gampang, yang susah itu biayanya. Ada artikel dari mubadlah.id yang ditulis oleh Dr. Fatihudin Abi Khodir yang berjudul "Jika ingin menghindari zina, jangan dengan pernikahan yang toksik". Bersama saya Dul, jangan di-skip dulu, tonton dulu, lalu renungkan. Jika ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman, kerabat, bahkan ke keluarga yang masih jomblo. Banyak orang sering mendengar para ulama yang bilang menikah itu hukumnya wajib atau minimal sunnah. Jarang sekali ada penceramah yang menyebut pandangan Imam Syafi'i, mazhab yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia, bahwa menikah itu sebenarnya hukum asalnya mubah, alias boleh-boleh saja. Kenapa ada yang bilang wajib? Karena ada ayat dan hadis yang menggunakan redaksi perintah untuk menikah. Misalnya Quran Surat An-Nur ayat 32 dan hadis Bukhari. Lalu ada juga yang bilang sunnah karena menikah dianggap sebagai teladan Nabi. Dan banyak dalil yang mendorong ke arah kebaikan. Tapi menurut pandangan hukum mubah, kalau menikah hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, maka hukumnya sama saja seperti makan dan minum. Sekedar memenuhi syahwat secara halal. Ayat perintah menikah sama posisinya dengan ayat perintah makan dan minum. Itu bukan perintah wajib, melainkan sekedar menunjukkan kebolehan. Nah, hukum menikah bisa berubah-ubah. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bahkan bisa haram, tergantung kondisi orangnya. Misalnya, kalau seseorang butuh menikah untuk menjaga diri dari zina, sementara kalau tidak menikah, ia hampir pasti terjerumus, maka menikah itu wajib baginya. Kaidahnya, sesuatu yang menjadi jalan untuk menjaga kewajiban, maka hal itu juga wajib. Tapi bukan berarti menikah adalah satu-satunya cara untuk menghindari zina. Ulama fikih menyebut ada banyak jalan lain. Misalnya dengan berpuasa, memperbanyak aktivitas positif, atau sebagian ulama ada yang membolehkan onani ketimbang zina. Kalau memang itu sekedar pelampiasan. Yang penting, jangan melihat pernikahan hanya sebagai tempat melampiaskan syahwat. Pernikahan adalah relasi dua orang, laki-laki dan perempuan, yang punya tanggung jawab moral. Kalau pernikahan itu justru jadi toksik dan menyakiti pasangan, hukumnya bisa haram. Dalam kitab fikih Syafi'i seperti An-Totolibin disebutkan bahwa kalau pernikahan membawa mudorot dan kedoliman, maka ia haram. Artinya, alasan ini menghindari zina tidak bisa jadi pembenaran untuk menikah dengan cara yang justru menyakiti pasangan. Kaidah fikihnya jelas. Ad-duraru la yuzalu biduror. Kerusakan tidak bisa dihapus dengan kerusakan. Makanya menikah itu hukum asalnya boleh. Tapi kalau tujuannya mulia seperti ingin mengikuti ajaran Nabi, membangun keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, melatih diri dalam akhlak berelasi dan mendidik keturunan dengan akhlak mulia, maka hukum menikah bisa jadi naik, jadi sunnah bahkan wajib. Tapi kalau menikah justru dilakukan oleh orang yang toksik, yang suka menyakiti pasangan, maka itu haram. Dan Al-Quran jelas memerintahkan orang yang belum mampu menikah untuk berpuasa dan mendisiplinkan diri. Jadi menikah itu bukan hanya soal nafsu semata, tapi soal relasi yang sehat dan berakhlak. Ikuti terus mubadlah.id, inspirasi keadilan relasi.